Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Ghazali itu memberikan 10 wiridan yang dianjurkan dibaca setelah subuh. Ini. Walazim hadil aurat. Ya. Lazimkan, biasakan membaca wiridan-wiridan yang 10 ini. Wa ibadin nasihadil adhkar atau zikiran-zikiran ini. Wa qala fil ihya wa aqallu ma yanbaghi an tuqarrara kullu wahidatin min hadil kalimat salasan. Atau setidaknya yang diulang itu setiap bacaan min hadil kalimat salasan, setiap bacaan diulang 3 kali, au sab'an atau 7 kali. Wa aksaruhu yang paling banyak mi'atun 100 au sab'una atau 7 kali, wa awsatu asyrun atau pertengahannya itu dibaca 10 kali. Ini teman-teman ada memang ya wiritannya yang berjumlah 10 ini di lembar sebelumnya. Tidak saya baca ini. Wa fadlul aksar wal ausat. Wa fadlul aksari aksar wal ausat. Dan keutamaan membaca banyak ya banyak, wal ausat kalau dibaca separuh ya separuh keutamaannya. Antukariraha engkau mengulanginya asra maratin 10 kali. Bahwa ajdaru bi antudawima alaihi. Ini yang penting yang akan kita dibahas. Maka layak bagi engkau itu untuk mendawamkan alih kepada wiridan dan zikiran. Wa khairul umur adwamuha. Paling bagusnya perkara itu adalah yang dawam, yang istiqomah. Wa in qalla sekalipun sedikit. Wa kullu wadifatin la yumkinul muwadhabata ala katsiriha. Setiap perkara, setiap amal, setiap zikir yang tidak mungkin kau istiqomah karena banyaknya, faqaliluha, maka persedikit saja, ma'al mudawamah, yang penting istiqomah. Afdalu ada lebih utama, wa asyaddu dan paling kuat, ta'thirun fil qalbi, pengaruhnya di dalam hati, min katsiriha, dari banyaknya amalan, ma'al fatrati, tetapi bersama terputus-putus. Jadi pesan Imam Al-Ghazali itu sedikit tapi istiqomah itu pengaruhnya kuat kepada hati ketimbang banyak yang dibaca tapi tidak istiqomah dibacanya tiap hari. Wala tatakallam qabla tulu'i syamsi, dan janganlah engkau berbicara sebelum terbitnya matahari. Wabil khabar, di dalam hadis annadzalika, bahwasanya adamal kalam qabla tulu'i syamsi, yaitu tidak berbicara sebelum terbitnya matahari, afdalu, lebih utama, min i'taqi thamani riqabin, daripada membebaskan 8 budak, min waladi Ismail, dari putranya Nabi Ismail, ala nabina wa alaihi salatu wassalam, atas nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berbicara setelah subuh sampai terbitnya matahari itu lebih utama, lebih bagus daripada membebaskan 8 budak, dan budak itu adalah putra-putranya Nabi Ismail yang mulia. Ailau furido, andai kata dibayangkan, anna walad Ismail abdun wa hum la yumkin kadzalik, andai kata ini dibayangkan putra Nabi Ismail itu adalah budak, itu tidak mungkin. Kadzalika wal huwa afdalun nas, karena kenapa? Karena Nabi Ismail itu adalah paling utamanya manusia. Wa inna madalla hadal hadis ala ziyadati fadilati sahibi hadal amal. Hadis ini hanya untuk menunjukkan tambahan ya keutamaan bagi orang yang mengamalkan perbuatan ini. Apa itu? Tidak berbicara setelah subuh sampai terbitnya matahari. Akni, maksud saya, al istiwala bidzikri, tidak berbicara setelah subuh sampai terbitnya matahari itu sibuk dengan zikir, bukan dengan tidur, tapi dengan zikir. Ai bi dzikrin, zikir apa saja, karena yang adalah bi khususi hadil kalimat, tidak khusus kepada 10 zikiran yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali yang di atas itu. Ila tulu'i syamsi, tanpa terbitnya matahari, min ghairi ayyatakhallalah, tanpa menyela-nyela zikiran itu
kalamun dengan pembicaraan, zikir terus, berpikir terus, ngaji terus, habis subuh sampai terbitnya matahari. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la an aq'uda, sungguh la an aq'uda, saya duduk fi majlisi, di tempat dudukku, azkurullah, aku berzikir kepada Allah taala, fi di dalam majlis, min salatil ghadah, dari salat subuh, ila tula'is syamsi, sampai terbitnya matahari. Ahabbu, ada lebih saya cintai, ila min an a'taqa arba'a riqabin, daripada saya membebaskan 8 budak, 8 manusia. Waruwiya, diriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, annallahu ta'ala, sunnallahi ta'ala qala, berkata Allah, ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, wahai putra-putra Adam, uzkurni, ingatlah aku, ba'da salatil fajri, setelah salat fajar, salat subuh, sa'atan, 1 saat saja, wa ba'da salatil asri, setelah salat asar, sa'atan, 1 saat saja, ukfika ma bainahuma, maka saya akan mencukupkan ma bainahuma, di antara salat asar dan salat subuh. Jadi ini janji Allah kepada semua putra-putra Adam, semua manusia. Kalau Allah diingat setelah sholat subuh dan diingat setelah sholat asar, ya dengan beragam zikiran, ya baca Quran atau tafakkur, maka Allah akan mencukupkan orang tersebut antara sholat subuh sampai sholat asar, sholat subuh, sholat duhur sampai asar. Allah tanggung itu kebutuhannya, akan dicukupi. Ini janji Allah. Kada fil Ihya, demikian penjelasan dalam kitab Ihya. Waruwiya, diriwayatkan, an Anas, dari sahabat Anas, annahu, sungguhnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man shallal fajr, barang siapa yang salat fajar, fi jama'atin, secara berjamaah, summa qa'ada, kemudian duduk, yadhkurullah ta'ala hatta tatlu asy-syamsi, hatta tatlu asy-syamsu, duduk orang itu berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, summa shalla raq'ataini, kemudian dia salat, ya salat duha atau salat isyraq, kanat ka ajri hajjatin wa umratin tamatan, maka orang itu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji dan pahalanya orang umroh, sempurna, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat.